sebelum kita belajar biasanya kita awali dengan berdoa. Ya, pimpin doa hari ini. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Silakan. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Ya, nah, organ-organ pernapasan kita sudah belajar. Nah, khusus hari ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Pak Guru juga sudah pernah menjelaskan oksigen itu dari mana, ya, sudah tahu ya, oksigen diproduksi dari mana, kemudian cara mendapatkannya bagaimana, lalu kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan dari tubuh itu kemana? Nah, ini contoh misal daripada gambar paru-paru kita. Pak Guru pernah jelaskan model paru-paru kita seperti ini. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Masuk ke rongga hidung disebut dengan hidung. Kemudian yang kedua ada paring. Paring itu di sini. Nah, paring itu pertemuan antara pangkal kerongkongan dan tenggorokan. Ketika kita makan lewat situ, kemudian bersampingan itu lewat pernapasan juga. Kemudian ada laring di situ ada pita suara, dari situ kita bisa mengeluarkan suara. Ya, tempat lain. Kemudian ada trakea. Trakea, mari kalian sudah lihat contohnya di buku. Nanti Pak Guru jelaskan kita. Kemudian masuk di bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea ke paru-paru. Percabangan kayak anti pohon. Nah, kemudian di dalam bronkus itu ada bronkolus. Nah, itu bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru itu, namanya bronkolus. Kemudian di dalam bronkolus itu ada namanya alveolus. Di situ adalah udara bertukar. Ya, udara yang baru masuk, kemudian yang kita mengeluarkan di situ bertukar. Paru-paru. Selanjutnya, ini apa? Fungsi hidung. Nah, kita kan bermas pertama sudah lihat hidung ya, hidung. Hidung siapa itu? Kelihatan. Di sini fungsi hidung pertama tempat masuk ke luarnya udara, betul ya? Tempat masuk dan keluarnya mampu masuk. Karena di sekitar kita ini kita pergi bermain, kita pergi ke rumah teman, mengaji, itu tidak terlepas dari udara-udara yang berpolusi atau kotor. Kita makan, kemudian dari hidung kita bernapas. Nanti napas kita ini dia akan lewat ke sini, kemudian makanan akan lewat ke belakang. Itu tidak akan bertukar. Yang keempat, fungsi trakea. Fungsi trakea ini berfungsi pertama sebagai saluran udara ke dan dari paru-paru. Jadi di sini adalah saluran udara masuk dan keluar paru-paru. Ya, dia lewat situ seperti pipa-pipa. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, penyaringan udara tahap 2 atau di sini yang Pak Guru maksudkan. Ketika ada kuman lewat hidung tadi lolos masuk, maka trakea berfungsi akan menyaring kedua kalinya. Jadi kalau kuman pertama lolos lewat hidung kita masuk ke dalam trakea atau kerongkongan tenggorokan, kemudian di situ dia akan bereaksi lagi. Kita seperti gatal kita punya tenggorokan, akan disaring lagi di situ. Kemudian kita akan seperti batuk, maka kuman tadi itu akan kembali keluar. Ada bronkus dulu ya, ada bronkus. Nah, bronkus itu masuk ke dalam paru-paru. Kita ke alveolus, disinilah tempat perputaran udara tadi. Udara yang dibawa masuk melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan kita. Di sini tempat terjadinya pertukaran udara bersih dengan udara yang dari dalam tubuh kita. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemarin Pak Guru juga sudah jelaskan oksigen semuanya O2 ya. Kemudian karbon dioksida CO2. Itu paru-paru. Nah, ini contoh untuk paru-paru. Paru-paru kanan ini seperti dari 2 atau dari 3 bagian. Kemudian paru-paru kiri terbagi atas 2 bagian. Nah, itu yang Pak Guru maksud tadi, bahwa paru-paru sebelah kiri agak kecil daripada paru-paru sebelah kanan.
Nih, ada tempat jantung di dalam sini. Nah, jantung kita kira-kira seperti kepala tangan kita masing-masing. Coba dipukul tangan ini kemudian, nah itu kira-kira ya, seperti itulah besar jantung. Jadi kalau besar nanti besar juga. Sampai sini ada pertanyaan tentang sistem pernapasan. Nah ini contoh paru-paru organ pernapasan pada manusia. Nah ini tadi apa namanya? Alveolus ini. Ya, yang ada di dalam paru-paru kita. Di sini tempat terjadinya pertukaran O2 dengan CO2. Nah, sebagai kesimpulan pelajaran pada hari ini, apa yang kita bisa petik atau hikmah dari pelajaran tentang sistem pernapasan manusia? Pertama, kita harus selalu menjaga kesehatan. Pertama mungkin dengan pola makan yang sehat, ya. Kemudian menjaga lingkungan supaya udara kita tetap bersih di sekitar kita. Selanjutnya, ya mungkin rajin berolahraga supaya tubuh kita. Ada pertanyaan? Baik. Kalau begitu, Pak Guru akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, biasanya kita akhirnya tutup dengan doa. Silakan berdoa. Siapa yang bisa menyanyi doa?